tempat yang begitu tidak dikenal, dia bisa terkenal. Amin. Maka saudara, saya nggak peduli lah kalau orang saya lagi memuji Tuhan, ya udah puji Tuhan. Jadi melayani nggak perlu ya. Ya, kita cukup merendahkan hati kita kepada Tuhan, ya. Dan Ia akan meninggikan kamu. Sudah pasti, ya. Iya. Otomatis, ya. Jadi terjadi peristiwa yang otomatis. Merendahkan diri baru otomatis, ya. Nah, cuman kita manusia mau ditinggikan, merendahkan hati nggak mau. Sorry, bukan bagian saya. Ya. Nah, saudaraku, ya, perkataan Daud yang pertama adalah saya Daud bin Isai. Nah, dia mengatakan juga selanjutnya, tutur kata orang yang diangkat tinggi. Mari coba kita buka dalam Efesus, saudara. Coba buka Efesus, saudara. Oke, ya. Efesus pasal yang pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sampai ayat yang ke-10 saja, saudara, ya. Efesus pasal 8, 9, 10, ya. Kita baca bersama-sama, ya. Jangan balapan lagi sekali lagi, saudara, ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, 9, 10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah, ya, katakan amin. Amin. Ya, saudara. Kita harus ingat nih, ya kan? Mengapa kita harus merendahkan hati, ya? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya karena kita bukan siapa-siapa. Kita diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan, ya. Kita diselamatkan oleh karena iman. Oleh kita percaya kepada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Gak ada karena tampang gatel gitu, gak ada, saudara, ya. Kita bukan karena begitu. Kita tidak ada karena kita perbuatan kita sudah terlalu baik atau sudah terlalu hebat, sudah melayani keliling dunia, nggak ada, saudara, ya. Di dunia nggak ada seperti itu. Nah, saudaraku, ya, selanjutnya dikatakan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Kenapa diangkat tinggi? Karena kita percaya kepada Tuhan, ya. Karena kita merendahkan. Jadi ini bukan sombong, ya. Saya orang yang diangkat, memang diangkat dari sebuah kerendahan sampai kepada satu puncak di mana dia menjadi seorang raja. Nah, saudara, itu salah satu cara Daud, cara Daud untuk boleh menyentuh hati Tuhan ternyata adalah dengan kerendahan hati. Nah, ini yang saya dan saudara harus belajar, ya. Ya, makanya saudara jangan berebut apa-apa. Saya katakan ya bukan perlu, ya. Satu prinsip yang kembali saya dapat, saudara. Gak usah perlu kamu menunjukkan wibawamu jadi kakak di rumah ini. Gak usah. Tunjukkan saja kau berbakti, kau mencukupi segala kebutuhan mereka, kau menerima mereka, kau mendidik mereka. Cukup. Ya. Sama, saudaraku. Sama. Apapun yang kita alami sekarang pergumulan nih, ya udah. Ya, udah, kita gak perlu banyak ngomong lah. Gak perlu. Berikan saja karya, berikan saja yang terbaik buat Tuhan. Amin. 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 Nah, kita sekarang pusing banyak teorinya. Gini, kan saya udah begini, kan saya udah begitu, kan saya sudah berbuat ini, udah begini rahasianya, udah puasa, udah doa, bolak balik dua semalaman, malam berdoa. Ya, bukan itu, saudara. Ya, itu adalah salah satu cara, ya. Cara selanjutnya itu karena menunjukkan kita kerendahan hati, ya. Bukan karena kita mengejar hasil. Saudara dikasih Tuhan. Nah, yang kedua, ya. Orang yang diurapi Allah Yakub. Nah, setelah kita punya kerendahan hati, katakan orang yang diurapi Allah Yakub. Allah siapa, saudara? Allah Yakub. Allah Yakub. Ya. Kenapa dibilang Allah Yakub? Apa yang terjadi dengan Yakub? Ya kan? Dan untuk apa dia diurapi? Dari tahu kisah Yakub? Dia adalah orang, ya,
katakan dia bukan orang biasa sebetulnya, ya kan? Dia seorang peternak gitu ya. Tapi saya katakan Yakub adalah seorang yang banyak menikmati pahit getir. Ya. Dia upahnya berapa kali? 14 kali upahnya diganti ya, dibohongin ya. Dia diuber-uber dengan berbagai masalah ya. Bahkan sampai anak-anak menipu dia. Anak-anak mengatakan, "Ya, anak kesayanganmu sudah mati, dimakan sama serigala." Baca sendiri ya. Dimakan serigala. Ya. Ketika dia pertama kali menikah juga itu dia ditipu sama mertuanya. Iya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia ketemu dengan Tuhan, ya kan? Iya. Dia ketemu dengan Tuhan, dia bergumul. Ya, sebenarnya itu gambaran dia menang secara doa. Dia menang bergumul dengan Tuhan, ya. Dia menang. Dia tidak pernah mengalahkan Tuhan sebetulnya. Benar? Iya. Ya. Mana ada Tuhan tidak bisa dikalahkan. Tapi kita menang karena apa? Dia menjawab, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Tuhan kita mendapat kepastian, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Itu, ya. Lalu makanya bergumul. Nah, saya katakan sama dengan Daud. Daud adalah orang yang bergumul. Sama dengan Bapak Kepas, orang yang bergumul kan? Iya. Ya kan? Sama dengan Pak Tampu, orang yang bergumul. Semua orang bergumul. Tanya, ya kita semua ada pergumulan. Ya. Mau dikatakan orang yang diurapi Allah, Yakub. Untuk apa kita diurapi Allah? Apakah hanya untuk menjimu Tuhan? Saya mau tanya, saudara. Sia-sia kalau saudaranya diurapi Tuhan hanya untuk memuji Tuhan. Tetapi kita diurapi Tuhan juga untuk bekerja, untuk menghadapi kesusahan, untuk menghadapi godaan, untuk menghadapi kesulitan. Katakan amin. Amin. Sehingga kita tidak jatuh menghadapi godaan. Sehingga kita tidak gampang berdosa kalau dimaki orang. Ya. Sehingga kita tidak korupsi ketika orang-orang bikin ini, ya, bikin penipuan. Nah itu saudaraku ya. Allah kita adalah Allah Yakub, Allah yang mengurapi saya dan saudara ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan, ancaman, hinaan. Saudaraku ya. Jadi bukan Allah besok ngapa? Saudara kita buat apa ya? Ketika kita memuji Tuhan, kita diurapi Tuhan. Amin. Supaya kita kuat berperang. Amin. Ya, supaya kita kuat keliling, ya, cari pelanggan dengan cara yang jujur, cara Tuhan. Amin. Supaya engkau kuat belajar pengetahuan, ya, supaya kuliahmu lulus selesai dengan baik. Engkau tidak bohong sama dosen, enggak begini bla 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 bla. Supaya jadi hamba Tuhan, kita jadi hamba Tuhan yang benar. Amin. Ya, saya juga supaya jadi ojek online yang benar, saudara, nggak nipu ya. Saya udah pernah tuh, aduh kantor udah tipis banget, mana dapatnya non tunai lulu lagi. Itu saya mau bikin alasan, Bu, alasan gitu, begini begitu Bu. Tapi dalam hati ya nggak tega lagi, mana yang naik nenek lagi kan ya, udah nggak bisa lagi. Tapi saya udah ada bensinnya nih, ya, udah motor jelek, bensin nggak ada, udah dapat non tunai lagi, ya. Tapi Tuhan itu baik gitu ya. Begitu turun, Pak, saya lupa sama ini apa? Lupa saya tak ini ada makanan yang bisa ngambil balik lagi nggak Pak? Tapi Bu ini gimana tadi ya? Udah nonton udah saya selesai. Gak apa-apa, balik lagi ke sana Pak. Nanti saya bayar ongkosnya tunai. Ya, ongkos cuma 9.600. Balik lagi ke sana 15.000. Kelar perkumpulan saya. Ya. Karena kita nggak mengerti gimana. Karena itulah Tuhan mengurapi saya dan saudara karena Dia tahu saya dan saudara banyak pergumulan, banyak pikiran, banyak kesusahan, ya. Nah kalau orang tidak mau susah, saudara, ya urusan masing-masing, ya. Makanya saudaraku, ya, lagu kemenangan itu kenapa? Makin semangat, ya gitu ya. Semangat, Tuhan pasti memberkati saya, Tuhan pasti memperkaya saya, Tuhan pasti. Ya tapi kita harus bergumul. Maka dikatakan orang yang diurapi Allah Yakub, Allah yang memberikan kita kemenangan. Katakan amin. Amin. Allah yang memberikan kemenangan, kekuatan pada masa kita bergumul, ya. Wah, Yakub itu saudara luar biasa sekali, ya kan? Kalau dia dikatakan manusia biasa, ya betul, ya. Dia dapat hak kesulungan, saudara,
Ya, karena begitu ya kan. Kalau menurut pikiran manusia, Yakub itu penipu, ya kan. Tapi cara Tuhan meluputkan dia, ya, memberikan dia hak kesulungan, gitu ya. Lalu ya Tuhan juga memberi dia kekuatan memperoleh ribuan ternak domba, bahkan membeli ya gua di Makpela untuk nanti diwariskan kepada anak-anaknya untuk kuburannya. Nah, yang pertama saudara yang dikasih Tuhan tadi ya rendah hati. Salah satu cara untuk kita ambil hati Tuhan, dapat perhatian dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan mengurapi kita supaya kita mendapat kemenangan, kekuatan ketika bergumul. amin. Ya. Maka saya katakan begini saudara, kalau saudara banyak doa, puji Tuhan. Ya. Ibu Gembala banyak doa, haleluya. Tangan Tuhan saya lihat bekerja dalam kehidupannya. Ya. Ada orang banyak doa, banyak menyembah Tuhan, tapi gak mau kenal dunia luar, saudara. Percuma, ya. Kita kan percuma. Takut dicemari oleh dunia, ya. Justru kalau hamba Tuhan harus berdoa, dia harus menghadapi serigala, ya. Dia harus menghadapi orang-orang jahat, dia harus menghadapi orang bebal. Bagaimana caranya? Ya udah, Tuhan sudah memberikan pengurapan. Pasti engkau punya hikmat. Ya kan, saudaraku. Ya, satu hari saya pernah jadi kita berdebat secara baik, gitu ya. Berdebat secara katakan secara lembut lah begitu. Karena ada teman gitu ya di base camp itu pakai celana 3/4 gitu. Kalau gak cungkring kan gak masuk surga katanya, gitu kan. Kalau pakai ya. Sudah bayangkan kalau pakai jaket berat, celana cungkring. Dia terus terang dia nggak semua orang dia terima untuk naik jadi penopang dia. Kalau namanya Elisa Christian dibatalin. Ya. Dia hanya menerima penumpang yang namanya Abu Salim, Fatimah gitu ya. Nah, dia tidak mau terima order dari Tokopedia. Karena itu toko orang kafir gitu ya. Nah, itu sudah nggak mau di McDonald kan. Lalu ada teman saya, ya, dia bilang begini, ya, dia bilang begini, kok orang Kristen dikit-dikit ngomong itu ya, kekuatan ya, Tuhan beri kekuatan ya. Padahal itu ya, padahal orang Kristen banyak korupsi, banyak yang gila, gitu ya, banyak yang main perempuan, ya. Lu juga ngomong tiap hari Tuhan memberikan hati yang cerah, hati yang lega. Mana lu? Lu aja tiap hari dia begini mabuk madol, mohon maaf, ya. Karena apa? Nah, saya nggak ada jawabannya, saudara. Susah. Orang takut menghadapi orang begini ya. Takut apa? Tadi dia ngadu lagi sama gengnya kan. Ntar gua di sweeping lagi, begitu kan? Lalu saya bilang gini, Mas, gini ya. Jadi Mas kan tahu nih, ya kan? Kalau di sekeliling kita nih, yang namanya obat kurang, obat kudis itu banyak. Tapi kenapa banyak orang yang kudisan? Pertama, karena main jorok, gitu kan? Iya. Karena mungkin juga karena kulitnya sensitif, ya kan? Karena dia memang memilih untuk hidup kotor, makanya banyak orang yang kudisan. Tapi apa bedanya? Ya bedanya gitu. Kalau dia memang tahu dia sakit, dia ada gejala ini, dia tidak makan makanan yang alergi, yang mengundang alergi. Dan kalau dia tahu itu kotor, dia pasti membersihkan diri. Sekarang banyak orang Kristen, bahkan pendeta, ya, hidup dalam ketidakbenaran, kecemaran. Karena apa? Apakah salah Tuhan? Apakah salah Tuhan yang Maha Esa? Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salah Tuhan apa salah pendetanya? Saya bilang. Ya, situ juga bisa kudisan, bisa bisulan, ya. Kalau sudah tahu di situ barang yang jual main kotor tangannya. Oh ya, benar juga. Untuk kali ini saya nantikan perdebatan berikutnya selesai. Ya kadang-kadang kita berdapat seperti ini realita, ya kan? Ya kan? Kadang-kadang memojokkan kita. Waduh, katanya Kudus kelembutan hati, beri kelembutan hati. Banyak orang maki-maki hambanya, ya kan? Apa juga kita ya?
Kalau itu bukan salah Tuhan, ya kan? Kalau kita gagal dalam bergumul, bukan, ya, bukan. Karena orang memang tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, tutur kata orang yang dianggap tinggi, orang yang diurapi Allah, iya, ya. Tuhan memberikan kita pengurapan supaya kita menang atas pergumulan kita. Amin, katakan amin. Amin. Nah, saudara, ini yang terakhir, ya. Yang terakhir dia berkata, pemazmur yang disenangi di Israel. Pemazmur yang disenangi di Israel. Saudara tahu, ya, pemazmur ini berarti seorang yang gemar memuji Tuhan, ya, gemar. Nah, saya menyatakan banyak orang gemar memuji Tuhan untuk dirinya sendiri, ya. Pemazmur yang disenangi oleh diri sendiri banyak, ya, itu banyak. Tapi kalau pemazmur yang disenangi di Israel, itu berarti di seluruh Israel orang tahu bahwa Daud adalah seorang yang pemazmur, ya. Orang tahu Daud adalah seorang yang pemazmur, seorang yang beribadah, ya, seorang yang suka menyembah Tuhan. Mungkin seorang yang puasa, seorang yang suka main musik, seorang yang suka yang baca Taurat, ya, dan disenangi di seluruh Israel. Nah, saya ingin mengatakan, saudara, banyak orang kita tahu kita hamba Tuhan, tahu kita anak Tuhan, tapi untuk diri sendiri, bahaya. Sekarang kita mengatakan kita harus disenangi orang, kan disenangi di Israel, saudara, ya. Nah, kalau kita mengatakan, ya, saya beribadah, saya taat kepada Tuhan, ya, ini soal impact. Pemazmur yang disenangi dan impact, ada kuasa, ada dampak dan pengaruh ketika seorang beribadah, ya. Ketika seorang mendengar firman Tuhan, ada pengaruhnya pasti dong. Jadi kita bukan sekadar beribadah, ibadah yang mati, ya, pulang ibadah, tetap aja sama, ya kan? Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, nah coba kita buka dulu Yakobus. Maaf, kita buka dalam Yakobus. Ya, Yakobus pasal yang, ya, dosakan lidah, saudara, ya. Ya. Yakobus pasal yang ketiga. Ya. Ayat yang ke 8. Ya. Ayat yang ke-8, ya. Satu ayat yang ke-8, lalu kita loncat. Ya, ayat yang ayat 89, lalu kita loncat ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-8, 9, lalu kita loncat ayat yang ke-12. Ya, mari kita baca ayat yang ke-8 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nah, ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ala? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air. Nah, saudaraku, nah, ya, saudara, ternyata, saudara, penulis ya. Jadi kitab surat Yakobus ini adalah suratnya Tuhan, ditujukan kepada orang-orang yang beribadah, ya. Ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, ayat yang ke-9 tadi dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, beribadah kan, Bapa kita. Tapi perhatikan, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, saudaraku, saya katakan begini, saudaraku, ya, kita bermazmur, oke. Saya melayani, oke.
saya jadi WK oke, jadi main musik oke. Tapi kita sekarang ibadah itu bukan masalah kita sendiri, saudara. Ibadah itu masalah impact, masalah pengaruh, ya kan? Mau saya ibadah berpuluh-puluh tahun gitu-gitu aja, kelakuan saya agak berubah sama saja, ya kan? Ibadah adalah bicara tentang. Waktu saya dapat kesempatan jadi guru nih, dapat kesempatan jadi guru di salah satu sekolah di Kristen di Tambora, ya, Jakarta Barat. Kebetulan saya langsung jadi wali kelas 6, ya. Lalu karena kelas 6 nih, angkatan itu adalah angkatan anaknya rada keras, ya. Lalu satu hari, kebetulan orang Kristen, rada Kristen, jadi ada orang Kristen satu kelas tuh orang Kristen, ya. Cuma satu yang Hindu, tapi dia mau Buddha, Chinese Buddha, ya kan. Terus saya katakan begini, ya. Siapa di sini yang rajin ibadah? Angkat tangan semua. Saya Pak. Ya. Rajin puji Tuhan. Ya. Saya Pak. Rajin menyembah Tuhan. Saya Pak. Katakan. Siapa di sini yang ya rankingnya ranking 3 gitu ya. Ranking 3, enggak ada yang angkat tangan. Ya kan? Ranking 3. Dia bilang, siapa yang ranking 1? Cuma 1. Saya bilang, kalian suka ibadah anak-anakku? Suka Pak, puji Tuhan. Tapi kalian sedang bohong, kalian tidak rajin belajar. Suka ibadah tapi malas belajar. Cuma suka ibadah tapi masih gosip, lah cuma banget. Suka ibadah, jadi melayani Tuhan bertahun-tahun, ya. Tapi saudaraku, ya, kalau masalah ngerumpi, waduh, sudah melayani Tuhan tapi masih kekerasan, ya kan? Lalu di mana impactnya? Nah, Daud berkata, aku adalah pemazmur yang disenangi di Israel. Disenangi itu apa maksudnya? Disenangi, ya, difavoritkan. Kalau dalam bahasa Inggris ini lebih keras, ya. Aku adalah seorang pemazmur yang favorit. Kalau favorit itu kalau dia nggak ada nggak rame, gitu kan? Itu bukan nggak rame jadi rumpi, bukan. Kemana? Karena apa? Selaras pujiannya, selaras penyembahannya dengan hidupnya. Amin. Kan gitu, saudara, ya kan? Maka saya katakan Daud mengerti benar cara mengambil hati Tuhan. Ya. Sekaligus sebenarnya dia sudah, ya, dan dia orang yang rendah hati, saudara. Kenapa? Dia sudah jatuh dalam dosa dengan Batseba, gitu ya, dengan tante Batseba, ya, pebinor, ya, perebut bini orang, ya. Kalau dia kena pasal itu pasalnya berat, saudara. Pasal selingkuh, pasal pembunuhan berencana, ya kan? Pasal selingkuh benar. Tapi dia berkata, Tuhan, aku minta ampun, ya. Biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Ya, anaknya mati dan berapa kali dia melakukan pelanggaran, ya. Tapi dia berkata, Tuhan, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Nah, saya katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, ya, ibadah kita mesti ada relasinya, gitu kan? Ya, pujian kita kepada Tuhan, tetapi pengaruh kita kepada sesama. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saudaraku, mulai dari sesama kita pelayan Tuhan, ya kan? Mulai dari sesama kita, sesama hamba Tuhan tempat ini, ya. Mari kita bangun relasi baik, penyembahan kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, ya. Tetapi karakter kita kelihatan kepada manusia, kelihatan kepada sesama kita. Maka Tuhan jelas dimuliakan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ada satu perkataan, ya, seorang Perdana Menteri India yang sangat terkenal, ya. India itu salah satu negara yang, ya, lumayan sulit lah. Kekristenan agak susah berkembang di sana, ya. Jadi kekristenan susah berkembang di sana karena apa? Ya. Jadi salah satu perkataan Perdana Menteri Mahatma Gandhi seperti ini, ya.
Perdana Menteri India yang pertama, saya lupa itu apakah itu Mahatma Gandhi atau Indira, oh ya Mahatma Gandhi, ya. Mahatma Gandhi berkata begini, ya. Untung orang Kristen cuma pandai nyanyinya saja, tapi kelakuannya tidak sama. Kalau tidak, seluruh India ini pasti akan bertobat menjadi orang Kristen, menerima Yesus Kristus. Sesuatu yang nampaknya nggak ada hubungannya kan, ya kan, ya kan? Kan orang selalu ngomong urapan, dahsyat, bagaimana mukjizat, tetapi tapi itu sebetulnya sesuatu hal yang menyentil kita dan kita sebagai hamba Tuhan, orang Kristen, ya. Seandainya orang Kristen tahu bagaimana cara memuliakan Tuhan dengan perbuatannya, maka seluruh ya India pasti bisa menerima Tuhan. Itu kata Perdana Menteri India, ya. Ini bisa saudara cari kan, gitu kan? Ya, coba kita hafal dari Putra Putih. Nah, saudaraku, hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Amin. Adalah suatu kesia-siaan kalau saudara dan saya ya beribadah, melayani begitu luar biasanya, tetapi pada halnya karakter kita ya jauh daripada Tuhan. Nah, saudaraku, perkataan Daud yang terakhir ini menjadi satu inspirasi juga buat saya gitu ya. Yang pertama tadi, Daud bin Isai, dia tidak pernah lupa siapa dirinya ya. Dia asal dari mana ya. Makanya dikatakan dia adalah, kalau boleh bahasa kerennya, mungkin dia katakan raja Israel ya, raja dalam sejarah Alkitab. Ini raja paling santuy, saudara ya. Santuy ya. Terserah orang mau ngomong apa, mau bikin apa. Anaknya pun mengkudeta dia. Dia mau ngomong apa-apa. Biarkanlah supaya kutuknya jadi berkat kepadaku, katanya saudara ya. Ya. Kalau dibandingin sama saya, bodoh amat, lu ngomong dikit aja, lu ngomong 2, gua ngomong 3, gitu kan? Ya kan? Makanya saya boleh ambil nih, ya, hamba Tuhan dan Raja yang paling santuy. Nah, kerendahan hati, ya, rendah hati, merendahkan diri, maka itu menjadi kunci bagi Daud untuk diangkat tinggi. Nah, yang kedua tadi, saudaraku, ya, Tuhan mengurapi kita, ya. Tuhan memberi kita kekuatan pengurapan untuk apa? Untuk kita menang dalam pergumulan. Amin. Ya. Untuk kita menang. Ya. Tuhan memberikan iman kepada kita supaya kita boleh memuliakan Tuhan dengan menang atas pergumulan kita. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, jadi gak sekedar iman-imanan gitu. Nah, yang ketiga, ya, mari kita hidup beribadah, ya, beribadah, ya, dan sikap yang beribadah, gitu ya. Makanya kalau kata apa tetangga sebelah gitu ya, kebersihan adalah sebagian dari iman, ibadah, gitu ya. Kebersihan hati, kebersihan apa, semua bagian ibadah, ya. Nah, ibadah kita gimana? Ya, ibadah kita juga ketika kita melayani sesama, kita memberikan apa? Dorongan, ya, memberikan semangat, memberikan motivasi, ya. Itu ibadah kita, saudara. Nah, ibadah kita juga apa? Mengunjungi para janda dan yatim piatu, ya kan? Roma pasal 12, ya kan? Nah, makanya kita rajin-rajin mengunjungi ibu gembala, ya kan? Berdoa bersama dia, ya. Di sana kita dapat ibadah kita. Tuhan memberkati kita tundukkan kepala.